aja nggak. Ya, cuman tergantung bener sih, tergantung orang. Ya walaupun deket juga, tapi kalau misalnya orang yang nggak suka digituin kan ya, lagi sama sensitif, juga. Betul. Apalagi kalau cewek PMS mas, hati-hati ya. Senggol bacok ya. Dari siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Cewek dulu deh. Oh ya udah. Nah kan aku Cynthia, aku dari UTDI, kebetulan kuliah ya. Untuk kuliahnya udah semester 5, nanti semester 6 tahun depan. Fakultas apa tuh? Fakultas apa? Aku Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Informatika. Oke, kalau Mas ya? Kalau aku lulus tahun 2019. Oh 2019. Ya agak jauh sih umurnya. Oh iya ya, 2022 sama 2019. Oh di sini kerja. Oh kerja. Oh kalau dulu kuliahnya ngambil jurusan apa Mas? Di Unpad, tahu? Unpad. Pajajaran. Oh iya. Peternakan. Iya. Oh peternakan. Peternakan. Sekarang Kerjanya marketing. Oh jauh ya? Iya masih berhubungan lah. Oh iya. Dulu jual domba, sekarang jual digital tapi. Oh oke. masih jualan. Masih jualan. Oke. Terserah mau gantian. Oke. Tadi kan udah aku kan. Oke, Masnya boleh. dulu. Ini pertanyaan satu orang buat berdua Pak. Boleh, mau satu orang berdua jawab, sama-sama jawab, sama-sama menanggapi gitu. Oh emang berat banget ya kayaknya. Ya, apa yang kamu lakukan jika orang terdekatmu melakukan hal yang kamu anggap salah? Aduh, berat ya. Iya. Apa yang kamu lakukan jika orang terdekatmu melakukan hal yang kamu anggap salah? Jadi sebenarnya gimana konteks kan, gimana sudut pandang? Sebenarnya bisa aja orang yang terdekatnya itu nggak tahu kalau dia melakukan hal yang salah. Sementara kita sadar kalau itu tuh hal yang salah. Bener sih. Kalau menurutku ya, misalnya dia belum tahu nih kalau dia salah kan, mungkin aku ngasih tahu dulu. Tadi itu kamu lakuin ini. Nah aku nanya dulu nih pendapat dari dia. Menurut kamu bener apa salah? Nah kalau misalnya menurut dia kayak dia nggak paham kan, maksudnya kayak dia fine aja, ya aku kasih tahu lah kalau menurutku. Tapi aku ngasih tahu sudut pandangku kan. Aku ngasih tahu kalau menurutku ini salah. Kalau sebaiknya begini. Jadi aku tetap ngasih tahu. Tapi kalau misalnya dia udah tahu dia salah, tapi dia kayak ngerasa baik-baik aja, nah aku pasti negur sih. Nah negurnya itu pasti akan berbeda sama negur yang dia nggak tahu, kayak gitu sih. Kalau aku sih tergantung dari orangnya ya, dekat atau enggak, terus dari sudut pandang dia. Kalau emang itu benar dan emang masih masuk toleransi untuk dia anggap benar sih, aku fine aja. Paling kalau emang udah parah baru aku tegur. Oke. Paling kayaknya filsafat nih pertanyaannya. Seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap kepribadian seseorang? Kalau menurutku cukup besar. Soalnya jujur ini sedikit cerita ya. Aku dulu waktu SMA itu tuh aku anaknya cukup ekstrovert, tapi aku nggak berani buat nampil di depan umum. Aku ekstrovert, tapi kalau untuk berbicara depan umum aku nggak bisa. Alasannya? Nggak tahu gimana, karena lingkunganku itu orangnya introvert semua. Jadi aku kayak ngerasa diriku itu aku ekstrovert sendiri. Jadi kayak kalau misalnya aku disuruh ditampil di depan umum tuh aku nggak bisa. Nah tapi waktu kuliah, karena teman-temanku semuanya orangnya berani di depan berani ngomong depan umum, terus mereka juga anaknya ekstrovert. Jadi di sini waktu kuliah aku udah berani, ternyata menjadi orang ekstrovert itu gak ada salahnya gitu loh. Soalnya kan kadang orang kayak mikir menjadi orang ekstrovert itu banyak salahnya. Misal kayak kita sok dekat sama orang kan, orang ekstrovert kadang gitu kan. Kan beda sama orang introvert. Introvert kan kayak dia menunggu orang kenalan duluan. Kalau ekstrovert kan kayak hai pasti disapa duluan gitu kan. Nah dari situ kayak ternyata jadi orang ekstrovert itu nggak ada salahnya. Soalnya dengan begitu tuh aku bisa ngomong depan banyak orang, aku bisa tampil depan banyak orang, dan jujur selama kuliah tuh aku ngerasa public speakingku tuh bisa terlatih. Itu sih. Iya sih, relate sih. Aku juga dulu waktu SD sampai SMA mungkin karena lingkungannya itu tidak menerima banyak pendapat. Jadi kalau emang
kita ingin berpendapat tuh udah dianggap salah duluan gitu. Jadinya kan agak males gitu. Iya, betul. Nah, waktu gabung masuk perkuliahan kan emang support dari segi lingkungan, terus teman-temannya juga saling diskusi satu sama lain lah. Jadi kita enak mengemukakan pendapat seperti itu. Bener sih. Mungkin emang sangat-sangat berpengaruh sih, yang terutama lingkungan pertemanan sama keluarga sih. Bener. Jadi kan kita juga awal-awal lahir nggak mungkin jadi introvert atau extrovert kan. Bener. Mungkin itu kepribadian tuh dibentuk oleh lingkungan juga. Betul, makanya lingkungan itu sangat berpengaruh teman-teman untuk kita sendiri apalagi ya. Jadi pinter-pinter pilih lingkungan lah. Betul. Oke, lanjut. Oke. Wah, ini agak gimana, krusial ini. Jika temanmu memiliki pandangan politik yang sangat berbeda, apakah itu membuatmu ingin menjauhinya? Wih, ngeri ya. Iya. Ada juga ya berita tentang suami istri cerai gara-gara beda pandangan politik kan. Betul sekali. Itu pernah masuk berita kayaknya itu ya kemarin itu. Makanya kan kalau di politik kalau milih itu kan ada singkatannya tuh rahasia luber-jurdil. Oh iya, betul. Jadi kalau emang udah nyangkut pandangan politik ya serahasia mungkin gitu kan, kecuali emang open discuss kedua belah pihak nggak jadi masalah sih, fine aja menurutku. Terus aku juga kayak untuk politik kayak nggak terlalu gimana gitu juga kan, maksudnya masa cuma gara-gara politik kita bisa harus jauhi mereka kan, kayak gimana gitu kan, yang maju ke politik juga kan bukan kita, ada orang-orang tertentu aja kayak gitu sih. Lanjut nih. Oke. Apakah, wah ini agak berat sih. Apakah kamu percaya bahwa kepribadian seseorang bisa berubah seiring waktu? Tergantung nggak sih? Maksudnya kalau menurutku ya, tergantung lingkungannya kayak gimana. Betul. Kalau misalnya nih kayak aku, lingkungannya kayak nggak enak, pasti kepribadianku beda. Itu pasti. Misal kayak dari yang tadi kayak aku ceritain, aku anaknya padahal ekstrovert, tapi di situ aku kayak dipaksa buat aku menjadi orang yang introvert, gak bisa ngomong depan banyak orang kan. Nah tapi ketika lingkunganku berubah, nah kepribadianku yang asli muncul, kayak oh ini ternyata kepribadianku yang asli tuh kayak gini. Lebih ke survival. Iya, betul. Pribadi. Ya menurutku juga emang kepribadian tuh emang bisa berubah kalau gimana lingkungannya sih. Iya. Yang nggak bisa diubah tuh sebenarnya karakter kan. Iya betul. Kayak habit, terus cara bicara atau apa gitu. Jika kamu dihadapkan pada pilihan untuk berbohong demi melindungi teman, apakah kamu akan tetap berpegang pada kejujuran? Mungkin cowok sih wajar ya saling berbohong satu sama lain kan, saling menutupi itu kan hal yang wajar. Tapi kalau emang kesalahannya udah fatal, ya nggak bisa ditutupin lagi sih. Iya sih, tapi itu cuma bukan cowok doang sih mas, cewek juga kayak gitu. Oh iya, sama ya? Oh iya, soalnya kan kalau misalnya udah temen nih, nah apalagi terus, dekat kan. Oh betul. Nah kalau misalnya kita masuk mikirnya, ini hal-halnya yang masih bisa kita bohongin lah, ya udah kita bantu. Tapi kalau kayak yang tadi mas bilang, kalau udah fatal ya kita nggak bisa bohong lah. Misal kayak apa ya contohnya ya, kayak dia selingkuh atau apa gitu. Kalau menurutku kayak nggak boleh sih kayak gitu. Kalau temanku sih kayaknya selingkuh sih wajar aja. Aduh gimana nih? Aduh. Next. Jika kamu bisa mendapatkan pekerjaan impian tetapi harus meninggalkan komunitasmu, bagaimana kamu akan memilih? Lebih milih meninggalkan gak sih? Maksudnya kan demi kerja gitu loh, maksudnya kita kan udah punya planning ke depannya, masa cuman gara-gara komunitas itu kita nggak mau untuk melanjutkan apa yang kita inginkan gitu kan. Kalau menurutku ya udah lepas, nanti bisa kumpul lagi kok kita gitu. It's all about money nggak sih? Kalau emang komunitasnya ngasilin uang lebih besar ya aku tinggalin kerjaannya sih sebenarnya. Iya sih, benar. Ya tergantung sih, kalau emang udah masuk ranahnya kerjaan dan ngasilin uang kan ya seprofesional mungkin sebenarnya. Seberapa penting bagi kamu untuk menunjukkan kelemahanmu kepada orang lain? Bagi cowok sih kayaknya paling nggak bisa itu nunjukin kelemahan atau emang. Iya. Kayak Kayak kalau cowok
Kayaknya karena stigma di masyarakat kalau ngeliat cowok lemah tuh emang, oh ini orang nggak bisa mimpin, nih orang nggak bisa profesional. Jadi ya sebisa mungkin tuh ya ditanggung sendiri sih. Apalagi cowok kan. Bener-bener. Ini kalau cewek tergantung seberapa deket kamu sama temanmu sih. Kalau menurutku ya. Soalnya kalau misalnya kita nggak deket-deket banget, kalau menurutku nggak perlu kita nunjukin kelemahan kita sih. Tapi kalau udah deket kayak udah nganggap saudara sendiri tuh pasti ditunjukin sih. Misal kayak ada apa gitu di perkuliahan pasti saling dicurhatin lah. Kalau menurutku gitu. Kayak gimana sih? Milih-milih sih ya. Iya, juga. tergantung orangnya. Apakah kamu percaya bahwa orang bisa berubah menjadi lebih baik setelah mengalami kesalahan besar? Nah, ini menarik. Apakah menurut kamu orang bisa berubah menjadi lebih baik ketika dia mendapatkan masalah besar? Ya, musibah yang besar itu. Kalau menurutku bisa. Soalnya bisa apa? Bisa berubah. Jadi, tapi nggak baik-baik banget sih. Tapi ya ada sifat-sifat tertentu yang emang bisa berubah menjadi lebih baik. Jujur aku pribadi dulu pernah. Ini sedikit cerita juga ya. Aku dulu SMP anaknya nakal banget. Ini nakalnya menurutku sangat-sangat over ya. Itu nakal-nakal banget. Nah terus waktu mamaku sakit, baru aku kayak ngerasa, wah ini udah salah nih. Soalnya kan kayak aku jarang di rumah. Aku kan anak organisasi, kebetulan aku ikut OSIS juga kan. Ikut OSIS, terus ikut kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kayak banyakan di sekolah gitu kan, di SMP. Nah terus waktu mamaku sakit tuh kayak aku ngerasa, wah ternyata kita itu butuh banget ya waktu sama orang tua. Karena waktu mamaku waktu masih sehat-sehat tuh kayak aku jarang di rumah, jarang ngerasain gimana Evania sama orang tua di rumah kayak gitu. Jadi waktu mamaku sakit tuh kayak bener-bener sih aku ngerasa kayak, wah ini ujian berat banget sih buat aku. Nah terus tapi untungnya sekarang mamaku udah sembuh. Jadi waktu mamaku udah sembuh itu tuh sekitar, aku lupa tahunnya, ininya aku waktu kelas 3 SMA, 3 SMP waktu mau masuk ke 1 SMA, baru kayak aku itu udah mulai kurangi nih kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jadi kayak waktu-waktu sama orang tua itu emang benar-benar harus diluangin kayak gitu. Iya sih sama relate. Aku juga dulu SMA, SMP itu jarang masuk. Jadi dalam 1 semester tuh masuk cuma 2 bulan, 3 bulan kan nggak masuk akal sebenarnya. Iya. Tapi ada waktunya itu aku nggak tahu ya, dapat tamparan banget dari guru, terus dari juga orang tua, terus sampai mereka nangis atau kayak gimana. Aku ngerasa juga tertampar banget, langsung tiba-tiba berubah 90 derajat, 180 derajat. Iya. Kalau 90 baru setengahnya. Iya, baru setengahnya. Ini total berubah total. Ya gitulah, jadi rajin, terus kuliah juga nggak pernah macam-macam lagi. Ya sih, kayak gitu sih Mas. Ini sedikit cerita juga ya. Maaf ya teman-teman. Aku dulu itu saking nakalnya ya, maksudnya karena orang tua aku mungkin agak trauma atau gimana. Aku kan anak pertama. Nah terus waktu kuliah bahkan nggak diizinin buat kuliah jauh. Ya, sama banget anak pertama. Oke, anak pertama ya, ini tulang punggungnya berat ya. Ekspektasi keluarga itu tinggi banget ya. Agak buat berat kita. ya, uang jajan adik gitu. Nah itu, terus aku kan anak pertama. Nah terus apalagi aku punya masa lalu yang kurang mengenakan lah buat aku kan. Nah orang tua aku tuh nggak izinin buat kuliah jauh. Nah mereka kayak nggak boleh kamu soalnya gini-gini, kayak mereka tetap ngasih alasan gitu loh kenapa aku nggak diperbolehin buat kuliah jauh. Nah tapi tuh entah kenapa kan itu mereka dari awal aku masuk SMA aku kan udah ngomong aku mau nggak mau aku harus kuliah di Jogja. Aku ngomong kayak gitu, cuman kampusnya belum tahu di mana kan, tapi aku maunya aku kuliah di Jogja kayak gitu. Nah terus tapi orang tuh selalu nggak boleh. Nah terus aku bilang tapi kalau misalnya aku selama SMA aku berubah, papa sama mama ngizinin nggak aku kuliah di Jogja gitu kan. Terus mama aku bilang ya tergantung, kita lihat dulu kamu berubahnya kayak gimana. Nah dari situ Mas kayak
oh kayak harus ada sifat-sifat aku yang harus aku buang nih kayak gitu, sifat-sifat jelek lah. Dari situ kayak aku ngebuktiin aku bisa hidup mandiri gitu loh. Nah aku tuh dari SD ini jujur aja ya, dari SD sampai SMP aku nggak tahu masak. Ini jujur aku nggak tahu masak karena mungkin saking dimanjanya sama orang tua ya, jadi nggak pernah ke dapur, nggak pernah. Kalau bersih rumah ya bisa, tapi kalau masak aku nggak bisa. Nah waktu SMA karena aku tahu hidup mandiri di Jogja kan, jadi aku kayak belajar masak. Dari situ kayak ini enak kayaknya bisa deh buat ditinggalin sendiri. Nah tapi waktu aku selesai ujian, aku minta kan, maksudnya aku diizinin lah gitu, aku minta lagi kan. Nah tapi orang tua aku itu terlebih khusus ayahku sih, kayak dia ngizinin cuman kuliah di Bali. Jadi kan aku kan asalnya orang Labuan Bajo mas, dari NTT kan. Nah Labuan Bajo sama Bali kan dekat, gak terlalu jauh kan. Kalau Jogja kan wah harus, kalau pesawat itu harus satu kali transit. Nah kalau di Bali kan enggak. Nah terus orang tuh kayak kamu bisanya kuliahnya di Bali kayak gitu. Nah tapi kan aku dari awal kan nggak mau, aku udah bilang kan aku mau kuliah di Jogja. Terus aku nanya kenapa harus di Bali gitu kan. Nah mereka ngasih alasan, aku bilang aku udah gini, aku sempet nggak ngomong sama mereka tuh sama seminggu. Jadi nggak ngomong, bener-bener aku, maksudnya aku introspeksi diri juga kan, ini kenapa ya orang tua aku kayak gini. Nah mungkin entah kenapa tuh kayak mereka juga kayak ngelihat aku kan, kayak aku selalu bujuk mereka, aku bisa kok, aku jauh dari orang tua aku kayak gitu kan. Nah karena orang tua aku mau ngebuktiin aku bisa apa enggak kuliah jauh, aku dari Labuan Bajo sendiri datang ke sini. Jadi nggak diantarin, aku bener-bener naik pesawat sendiri, transit di Bali terus ke Jogja. Itu pun kan YIA, dari YIA ke sini kan jauh. Jauh. Nah terus aku disuruh pesan ke tiket kereta sendiri, jadi semuanya aku serba sendiri. Nah, jadi makanya dari situ kayak orang tuh, oh yakin kan, oh ya udah. Jadi waktu aku kesini tuh aku nggak didaftarin kuliah dulu mas. Jadi bener-bener 3 bulan sebelum kan aku datangnya sekitar pembukaan pendaftaran itu aku udah di sini. Jadi setelah selesai ujian aku langsung ke sini. Terus karena orang tua aku mikirnya kalau misalnya aku nggak sanggup sendiri, aku dipulangin. Nah dipulangin terus kuliah di Bali kan. Tapi entah kenapa itu kayak mereka udah yakin gitulah. Aku ngeliat dari aku bisa berani sendiri, terus sampai sini juga kan kebetulan kakakku di sini. Nah terus dari sini aku juga cara aku buat mengenali lingkunganku di sini. Jadi kayak mereka yakin ya udahlah lanjutin aja. Nah terus aku juga cari kampusnya, ya terserah kamu mau ngambil jurusan apa, kamu mau kuliah di mana ya terserah kamu. Ya kita sebagai orang tua ya cuman membiayai kamu kayak gitu sih kamu. Ya masih alhamdulillah lah masih disupport kan sama orang tua. Betul. Terus kita juga emang punya keinginan untuk berubah. Iya, terus tiba-tiba survival instingnya keluar ya. Iya, jadi kayak gimana pun caranya harus Jogja nih. Ini Jogja soalnya pokoknya Jogja lah. Nah ternyata akhirnya diizinin lah kayak gitu. Ya mantap lah gitu. Tapi sebenarnya berubah atau enggaknya tergantung orangnya sih. Iya, ada beberapa temanku itu emang nakal banget, ketika dapat musibah tuh makin kacau sebenarnya. Iya. Lebih kacau lagi dari sebelumnya. Tapi ya tergantung orangnya sih. Iya, maksudnya dia maunya kayak gimana. Kalau misalnya mungkin kalau yang dia mau berubah, tapi bener sih tergantung orangnya juga sih. Maksudnya dia mau berubah, tapi kalau misalnya juga orang yang kayak ini masalah emang gini. Udah lah bodo amat ya, makin gila makin. Iya. terserah mereka lah kayak gitu sih. Oke. Udah nih, ini pertanyaan udah habis ini. Oke. Gimana pandangan kalian kuliah satu sama lain? Oke. Menurutku sih kayak pikiranku versi cewek kayaknya. Oh sama, soalnya kayak enak gitu loh mbak ngobrolnya, maksudnya mungkin karena emang intinya sama tadi ya, jadi kayak aku ngerasa juga nyambung itu loh ngomongnya dari tadi, maksudnya kayak cerita lah kita berdua ini kayak apalagi sama-sama anak pertama, jadi udah tau lah kayak gimana ya jadi anak banget pertama dan ya. Emang nyeritain pengalamannya tuh sama gitu. Kayak gitu sih. Oke, jangan lupa nonton video selanjutnya ya, bye bye. Terima kasih juga.